Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku ya. Kali ini aku mau bawain pick a card seperti biasa dengan tema perasaan terdalamnya padamu. Nah, itu bisa diaplikasiin ke dianya, itu bisa teman, sahabat, pasangan, pacar, ya, suami atau istri kamu bisa juga, atau jangan suami atau istri orang ya. Terus siapa lagi ya, boleh buat teman tapi mesra, TTM, FWB-an kamu juga boleh, pokoknya siapapun deh ya. HTS-an juga boleh, bebasin aja. Ya udah, kita mulai aja ya. Gimana perasaannya dia, perasaan terdalamnya padamu. Di sini aku bakal bawain 2 file aja ya. Ini kamu bisa pilih file pertama, file kedua, seperti biasa. Kamu bisa langsung pilih kira-kira mana intuisi kamu yang menurut kamu oke. Aku kasih waktu setitik ya. Udah pilih ya file pertama, file kedua. Temanya perasaan terdalamnya padamu. Check it out. Perasaan terdalamnya padamu. Perasaan terdalamnya padamu. Ini energinya ya, kalau aku lihat kayak sebagian dari kamu itu mungkin komunikasinya kurang baik ya, atau kalian menjauh mungkin ya. Belum apa-apa, udah galau nih energinya ya. Gak boleh galau ya, kita lanjut ya. Akunya energinya ikutan galau. Gini, perasaan terdalamnya dia itu mungkin ya, ada di link juga sama orang lain, kayak adalah beberapa. Bisa juga dia di link sama seseorang yang jauh lokasinya sama dia ya, nggak yang berdekatan. Atau mungkin kamu udah nggak berkomunikasi sama dia. Ada beberapa energi yang dimana dia kayak masih menunggu kamu. Cuma dia nggak tahu nih sampai kapan harus tunggu. Entah dia yang harus approach kamu atau dia yang harus nungguin kamu deketin dia duluan. Dia juga bingung ya. Ini ada energi yang manipulatif, dalam artian kayak entah dia atau kamu kayak nggak jujur sama perasaannya sendiri. Mungkin dia di depan kamu ya kelihatan beda. Kayak misalnya kamu lihat seolah-olah dia nggak menginginkan kamu, atau kamu lihat seolah-olah dia nggak baper sama kamu, nggak suka sama kamu, nggak mau sama kamu. Tapi bisa aja di hati terdalamnya, perasaan terdalamnya, batinnya ya, itu kebalikannya. Mungkin dia punya perasaan sama kamu. Bisa jadi perasaannya malah cukup dalam. Cuma dia kayak menjadi seseorang yang bukan dia. Mungkin dia menutupi itu dari kamu. Mungkin ada beberapa alasan kenapa dia kayak gitu ke kamu ya. Mungkin dia memang berpikir kayaknya lebih baik ya kayak gitu, kamu pun gak usah tahu. Karena mungkin ya hubungan kalian gak berjalan mulus ya, let's say gak bisa dijalanin kayak hubungan normal pada umumnya gitu, biasanya yang lancar-lancar aja. Mungkin ada beberapa kendala atau halangan, jadi dia berpikir kamu tahu atau nggak tahu pun tentang perasaan dia ya sama aja, karena ya hubungan kita mungkin nggak bisa berjalan dengan baik, nggak bisa dilanjut kayak gitu. Ini energinya sih kalau yang aku lihat, beberapa dari kamu kayak pernah berhubungan
tapi mungkin sekarang udah menjauh, atau mungkin masih ada unfinished business yang belum diselesain, kayak gitu ya. Ada beberapa energi yang negatif sebenarnya dari hubungan kalian. Masih ada energi negatif itu, aku lihat ya. Entah kamu atau dia, bisa vice versa, lagi menunggu waktunya yang tepat, kira-kira kapan. Dan kayak cuma mengandalkan kesabaran aja sih buat sekarang. Sabar-sabar, mungkin memang belum bisa ngelakuin apa-apa, mungkin belum bisa take action buat hubungan kalian. Tapi aku lihat di sini, kamu atau dia masih saling kepo, ya. Masih saling memperhatikan dari jauh, stalking, dia gimana ya kabarnya ya, kayak gitu. Dia gimana ya kesibukannya sekarang, dia baik-baik aja atau enggak, kayak gitu. Pokoknya masih mau tahu lah tentang satu sama lain mungkin ya, entah kamu ataupun dia. Tapi keponya itu yang kepo diam aja, nggak bertegur sapa, atau nggak yang intens komunikasi lagi, kayak gitu. Soalnya aku lihat kayak diam aja. Diam aja ini bisa dibilang antara membatasi diri, menarik diri satu sama lain, atau jaga jarak. Ya, di sini aku lihat ada ya membatasi diri. Gitu. Sebenarnya yang membatasi diri itu perasaannya sedih sih aku lihatnya. Kayak ya mungkin dia sedih nggak bisa ngelakuin apa-apa, mungkin sedih karena nggak bisa komunikasi dengan baik seperti sebelumnya, kayak gitu ya. Dia kayak mengurungkan keberaniannya buat komunikasi lagi sama kamu ya. Sedih sih dia sebenarnya tuh. Perasaan terdalamnya mungkin sebelumnya, selama ya katakanlah mungkin kalian pernah putus atau pernah selesai hubungannya. Nah dalam proses setelah selesai itu mungkin healing, mungkin move on ya, proses move on, dia tuh mungkin menghilang, entah menghilang dari kamu, entah nggak komunikasi lagi dari kamu ya. Kan bisa kan itu kamu bilang menghilang dia dari kehidupan kamu gitu ya. Entah memang dia yang menghilang dari dia memang gak aktif lagi gitu. Gak aktif sih gimana sih maksudnya? Aku bingung ngomongnya. Maksudnya dia menghilang dari peredaran ya, bener gak sih? Dia menghilang dari lingkungannya. Misalnya yang tadinya dia suka misalnya yang tadi dia suka bersosialisasi gitu kayak biasanya sama teman-temannya atau dekat sama banyak orang. Nah pas dia proses healing dan gak komunikasi sama kamu, dia mungkin memilih untuk menyendiri, bisa kayak gitu. Atau mungkin dia memilih untuk antisosial, ansos mungkin dari sekelilingnya, dari kehidupan biasanya. Nah setelah dia ansos cukup lama mungkin baru tuh dia keluar lagi, tapi sebenarnya energi negatifnya tuh masih ada. Energi negatif tuh maksudnya mungkin dia belum benar-benar healing, belum benar-benar move on gitu ya. Masih lah yang kayak galau, sedih, anxiety, mungkin kayak gitu. Masih galau aku lihat di sini. Dan mungkin bisa jadi setelah dia kan proses move on nih, healing, ternyata perasaannya sama kamu mungkin berkembang, tumbuh nih, aku lihat meningkat perasaannya. Ada perkembangan antara ada perkembangan perasaannya ke kamu gitu. Tapi dia biarkan kayak ya udah, dia nggak mau memaksa keadaan atau nggak mau memaksa apapun, entah keadaan ataupun kamu. Dia lebih ya udah dibiarin mengalir aja, entah gimana gitu ujungnya. Dan dia pun ngerasa kayak bingung, merasa nggak punya pilihan harus apa, harus gimana ke kamu, ke hubungan kalian. Kayak gitu, dia ngerasa gak bisa berbuat apa-apa,
serba salah, maju salah, mundur salah, gitu ya. Dan aku lihat di sini ya, dia hari-harinya itu cukup berat ya. Sebenarnya sekelilingnya baik-baik aja, di luar kehidupannya dia itu sebenarnya baik-baik aja, tapi di internal dirinya itu ya, inner self ya kali ya kita bilang, di dalam dirinya itu enggak yang baik-baik aja. Dia ngerasa berat buat jalanin semuanya. Dia berusaha menjadi seseorang yang baru. Bisa juga dia seperti keluar dari sangkarnya yang tadi aku bilang. Mungkin sebelumnya dia menghilang, antisosial gitu ya, dari sekelilingnya, dari orang-orang. Tapi dia akhirnya keluar nih, pelan-pelan. Dan cukup berat lah menurut dia. Terus, tapi dia masih bersembunyi, kayak dia mungkin memang lagi pengen menyendiri aja, pengen tenangin diri gitu ya. Dia masih kepo sama kamu. Dia kan keluar nih, tapi dia masih kepo. Tadinya kan dia ansos kan, gak bersosialisasi. Terus dia keluar, pelan-pelan bersosialisasi lagi. Dan dia akhirnya kepoin kamu lagi nih, masih memperhatikan kamu ya. Karena aku bilang tadi, perasaannya itu mungkin bertumbuh gitu ya. Tapi dia menjadi seseorang yang lebih kuat. Mungkin sebelumnya mungkin dia sebelumnya lemah kali ya, kan galau tuh, sedih. Terus akhirnya dia menjadi seseorang yang kuat. Nah, dia ada sesuatu yang pengen dia lakuin sebenarnya ke kamu mungkin, atau ke dalam hubungan kalian, tapi dia masih dalam kayak memperhatikan situasinya aja ya. Aku lihatnya kayak gitu. Tapi ada satu hal yang pengen dia lakuin, dan dia kayak, wah ini nih gitu, aku bakal lakuin nih. Tapi ya dia belum lakuin. Lambat sih kayaknya. Lambat dia tuh, kayak jiwanya tuh masih yang rapuh, lemah, gak bergairah. Mungkin setelah udahan sama kamu gak bergairah kali, kayak gitu. Terus aslinya mungkin dia orangnya kuat, tapi entah gimana kok jadi gak kayak biasanya ya gitu ya. Coba kita lihat lagi ya. Perasaan terdalamnya padamu. Kalau aku lihat, ternyata seiring berjalannya waktu ya, time goes by ya, mungkin kamu atau dia dealing sama orang lain. Aku lihat ada third party di sini. Istilahnya kayak kamu atau dia mungkin udah deket sama yang lain, atau punya hubungan yang baru dengan orang lain gitu ya. Ya mungkin ya salah satu dari kalian ngerasa hubungannya mungkin udah selesai, atau aku pengen cari orang baru nih supaya cepat move on dari kamu nih, supaya aku bisa lupain kamu nih. Kayak gitu gak sih? Kan dia bingung nih ya, aku liatnya. Dan kalian mungkin ada konflik ya. Kalian mungkin jadi kamu atau dia ngerasa ada konflik atau ada unfinished business gitu ya, kayak ada sesuatu yang masalah tuh belum selesai, atau gara-gara ada konflik itu kalian jadi menjauh atau udahan, bisa jadi ya. Atau sebenarnya ya kalau aku lihat ya, energi ini tuh lebih banyak energi yang kalian tuh kayak udah menjauh, bukan masih baik-baik aja ya, kayak udah nggak dekat lah gitu hubungannya. Dan di sini ada yang dealing sama orang lain ya, dan mungkin salah satu dari kamu tahu kalau dia dealing sama orang lain ya. Tapi mungkin aja hubungan dia sama orang lain itu sebenarnya nggak begitu baik juga, penuh konflik juga ya, nggak yang benar-benar
belum bisa sih kayak kita bisa bilang dia cocok atau enggak sama orang itu, cuma kayak dia ada konflik juga kadang gitu. Terus mungkin keduanya belum sama-sama dewasa banget ya, atau hubungannya belum yang dewasa. Nah apa ya, bisa juga kamu sama dia yang konflik. Aku lihat gini, salah satu dari kamu, ini kan bisa vice versa ya, salah satu dari kamu tuh kayak udah gak mau patah hati lagi, kayak udah gak mau sakit hati lagi ya. Makanya karena gak mau patah hati dan sakit hati, atau gak mau ada yang tersakiti, akhirnya ya salah satu mungkin memutuskan mencoba punya hubungan sama orang lain, orang baru gitu ya. Dia kan yang tadi aku bilang, ini kan dia kayak nunggu-nunggu ya. Dalam proses menunggu itu ya, dia itu ngerasa kayak berat hidupnya berat, dia jadi lebih dingin, menjauh dari orang lain juga bisa. Dia seperti nggak bersemangat, seperti nggak punya passion, nggak ada hasrat dan gairah di dalam hidupnya, aku lihat. Terus akhirnya dia memutuskan nih mungkin menjauh dari kamu ya. Dia takut sakit hati sebenarnya, mungkin udah sakit hati, makanya dia memilih untuk nggak mau sakit hati lagi. Akhirnya dia coba buat jalanin hidupnya kembali, coba enjoy the moment, menikmati kesendiriannya mungkin juga. Dan dia kayak apa ya, dia berusaha untuk bangkit lagi ya, membuat hidupnya lebih berwarna lagi. Tadinya kan sebelumnya agak-agak ini nih, negatif kan ya energinya dia. Tapi pas dia bangkit itu, dia nggak banyak yang dia lakukan, entah hubungannya sama kamu atau untuk kamu. Dia lebih fokus ke dirinya sendiri dan kayak apa ya, yaudah enjoy aja, enjoy the life aja gitu ya. Tapi yang jelas dia bangkit sih, mau bangkit gitu ya dari keterpurukan mungkin ya. Terus apa ya, aku lihatnya masih ada bingung-bingungnya sih sebenarnya ya. Ini aku lihat kan dia kayak udah nggak mau sakit hati, nggak mau patah hati. Mungkin dia memutuskan buat sendiri sih aku lihat. Soalnya kayak aku lihat dia di sini tuh kayak single, nggak ada siapapun yang dia deketin, atau nggak ada siapapun yang berusaha buat deketin dia. Atau memang dia jaga jarak atau nggak mau dekat sama siapa-siapa ya. Dia let it flow aja sih buat hidupnya, kayak yaudah jalanin aja. Dia nggak memaksakan yang harus begini, harus begitu, harus cari pacar lagi, cari pasangan lagi atau gimana gitu. Dia nggak memaksakan buat semuanya sih aku lihatnya. Dan selanjutnya aku lihat yang tadi aku bilang tadi ya kan, di antara kalian tuh ada yang dealing sama seseorang, punya hubungan, tapi hubungannya mungkin gak begitu baik, gak begitu bagus gitu ya. Dan dia tahu kalau kamu tuh punya pasangan baru gitu ya. Itu buat yang memang udah punya pasangan yang baru ya. Ya atau memang dia diam aja, dia gak mau sakit hati lagi kan, karena dia tahu kamu nanti kalau deket lagi sama dia atau dia deket lagi sama kamu, nanti ada konflik lagi, kalian debat lagi gitu ya. Coba kita lihat lagi ya. Perasaan terdalamnya padamu entah gimana, tiba-tiba salah satu dari kalian mungkin membuka komunikasi kali ya. Aku lihat di sini ada komunikasi yang terjalin, terbuka lagi, ya. Tapi dari komunikasi itu efeknya apa? Jadi kepikiran, kayak kamu ngapain ya hubungin dia, atau dia ngapain hubungin kamu, ya. Bisa salah satu dari kalian yang memulai komunikasi duluan gitu ya. Dan kayak
sebenarnya ya dia tuh agak cuek aku lihat ya. Dia cuek, antara dia cuek atau dia santai aja ngerespon kamu, atau memang dia kayak pengen tenang aja gitu loh, biasa aja ngeresponnya, nggak mau yang berlebihan, nggak mau yang lebay, takut mungkin jadinya salah kayak dulu atau gimana gitu, atau takut apa ya, hubungan kalian malah jadi ya nggak baik atau gimana gitu. Aku lihatnya dia lebih tenang sih menghadapi apa yang terjadi sekarang, atau menghadapi situasi sekarang, atau menghadapi kamu yang memang mulai komunikasi lagi sama dia ya. Dan dia lebih bisa melindungi dirinya sendiri atau melindungi hatinya mungkin, yang tadinya rapuh atau gampang baper gitu ya kalau sama kamu atau gimana. Kalau sekarang dia lebih ini sih, lebih kuat, lebih strong. Kayak dia bisa lindungi diri dia sendiri gitu loh. Istilahnya dia nggak mau sakit hati lagi, nggak mau patah hati lagi gitu. Pokoknya aku lihat di sini ada komunikasi. Dan tiba-tiba suddenly gitu ya. Kenapa sih aku bawa ini kok kayak nggak ada bercanda-bercandanya, kayak serius banget. Ini energinya kalian terlalu serius kali ya, tegang kali ya. Kan ceritanya komunikasi lagi nih, jadi kayak tegang. Kan kalian nggak komunikasi lagi nih. Tiba-tiba hubungan kalian tuh ada pencerahan. Ya, mungkin dari komunikasi itu kayak kalian hubungannya lebih hangat lagi. Tadinya kan dingin nih mungkin ya, menjauh atau renggang. Hubungannya mungkin kayak ada inilah pencerahan atau lebih baik. Nah, salah satu dari kalian juga kayak lebih terbuka aku lihatnya. Lebih terbuka satu sama lain, atau ya apa ya? Atau yang membuka komunikasi bisa juga. Tapi aku lihat di sini masih ada yang ragu-ragu ya. Ada yang ragu-ragu, ada juga energi yang kayak salah satu dari kalian ini kayak tegas, mencoba buat tegas gitu ya. Entah sih tegasnya apa. Kalau dibilang ada unsur penolakan, enggak juga sih. Tapi ada juga, ada penolakan sedikit, atau ada juga kayak aku nggak tahu nih harus gimana gitu, bingung gitu ya. Tapi ada sedikit yang tercerahkan di sini. Nah, setelah itu ya, aku lihat hubungan kalian ya. Ini aku sambil baca hubungan kalian juga lah ya. Ini kan perasaan terdalamnya dia nih ya. Dia sebenarnya juga ragu-ragu mungkin sama kamu, atau sama kedekatan kalian lagi, atau sama komunikasi kalian. Misalnya kan mungkin kamu tiba-tiba mulai komunikasi atau muncul gitu ya ke dalam hidupnya lagi. Dia ragu-ragu. Terus sebenarnya ini macam-macam sih energinya. Antara dia ada berharap, atau dia mencoba terbuka ke kamu, atau dia bingung nggak tahu harus apa ya. Atau hands up juga bisa sih sebenarnya, nyerah gitu ya. Macam-macam sih energinya. Nah, perasaan dia adalah dia tuh sekarang kayak lagi pengen menjadi seseorang yang baru, atau dia lagi pengen apa ya, memasuki fase kehidupan dia yang baru. Mungkin sebelumnya dia mengalami kegalauan, rapuh, dan dia tuh sekarang pengen lebih kuat mungkin. Jadi seseorang yang lebih kuat. Kayak dia ingin, mungkin dia lagi fokus sama sesuatu hal ya. Jadi dia ingin memasuki dunia barunya dia, fokus akan hal itu, kesibukan barunya mungkin juga ya. Dan dia tuh kayak lagi apa ya, celebrate something mungkin, kayak merayakan sesuatu. Mungkin dia mengalami sesuatu hal yang baik gitu ya, atau mungkin dia seneng kali ya dari komunikasi itu. Kan ada komunikasi yang terjalin, dimulai lagi, terus ada pencerahan, terus mungkin dia happy, atau mungkin sebagian dari kamu energinya bisa jadi nih mungkin dekat lagi atau balikan. Nah, dari hubungan kalian itu, kalian apa ya, kayak menjadi seseorang yang baru di antara kalian, atau dua-duanya bisa. Jadi kayak yaudah yuk kita mulai lagi hubungan yang baru dari nol lagi, memasuki fase baru, dan kalian lagi merayakan itu. Itu sih aku lihat ada beberapa sedikit yang mungkin balikan atau mulai lagi hubungan yang baru gitu, menjadi seseorang yang baru juga. Tapi mungkin beberapa dari kalian masih ada nih kayaknya, ada seseorang yang di antara hubungan kalian
third party-nya tuh masih ada di sini ya, yang dealing sama orang lain gitu masih ada gitu. Dan bisa jadi karena salah satu dari kalian ada yang dealing sama orang lain. Nah kan salah satunya tahu nih ya, dia kayak menutup hati, menutup dirinya buat kamu gitu loh, kayak udahlah gitu, gue tahu nih lu punya yang lain, lu punya yang baru, ya udah gue udah nutup diri deh, menutup hati deh buat lo gitu. Tapi sebenarnya hatinya nggak tapi sebenarnya dia menutup hati nih, menutup diri, tapi sebenarnya nggak rapet-rapet banget nutupnya. Jadi masih ada celah-celah di mana kamu bisa masuk ke kehidupannya dia. Ada celah-celah di mana kamu masih bisa masuk atau ambil kesempatan buat dekat sama dia. Kayak bisa kita bilang masih adalah opportunity-nya ya, kesempatannya buat kamu. Jadi kalau dibilang dia menutup diri, nggak benar-benar menutup. Kalaupun mungkin kamu datang ke dia, ya mungkin dia masih adalah respon-respon sedikit gitu ya. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, kayak gitu. Tapi lebih kayak dia nunggu kamu sih. Nunggu kamu dalam artian dia nggak mungkin kayak approach kamu lagi duluan, mendekati kamu duluan. Ya kalau misalnya kamu mau mendekat ke dia, ya lebih baik ya kamu yang maju duluan ke dia gitu ya. Perasaan dia yang terdalam, aku lihatnya dia lebih santai sih sekarang. Dia lebih kayak menikmati kesendiriannya. Mungkin dia masih sendiri, aku lihatnya dia lebih santai, kayak lakuin hal-hal atau apapun yang dia suka. Lebih banyak misalnya kayak dia me time, makan makanan yang enak menurut dia jadi kayak punya banyak waktu buat dirinya sendiri gitu. Dan kadang ada beberapa waktu ya dia juga masih sedih, entah apa yang dia sedihin, entah mungkin kamu atau hidupnya saat ini gitu ya. Tapi aku lihat di sini dia tuh kayak punya self defense, entah kamu atau buat siapapun gitu loh ya yang mau mendekat ke dia kayak punya self defense kalau dia tuh melindungi dirinya saat ini gitu dari siapapun yang mungkin bakal menyakiti dia atau siapapun yang bakal bikin dia sedih gitu ya. Dia masih ansos, dia masih antisosial dari kehidupan luar. Ya mungkin dia memang menikmati kesendiriannya, suka menyendiri, suka buat tenangin diri gitu ya. Dan aku lihatnya entah ya, hubungan kalian mungkin on off ya, kan aku lihat mungkin di sini ada komunikasi, terus tiba-tiba baik nih, bagus, tiba-tiba kayak menjauh lagi gitu. Entah apa yang terjadi, kayak menjauh lagi ya. Ada tawar momennya di sini. Mungkin salah satu dari kalian kayak memilih untuk menjauh, off lagi mungkin hubungannya ya gitu. Coba kita lihat lagi ya. Perasaan terdalamnya dia padamu. Dia sebenarnya kesel sih. Dia masih kesel nih sama kamu. Mungkin kamu ngerasa dia dingin ya sama kamu. Dia kesel sebenarnya. Entah apa yang dia sebel atau dia kesel sama kamu. Dia jadi dingin ke kamu ya. Mungkin ada trust issue, jadi kayak dia nggak percaya lagi sama kamu. Di sini ada self defense juga, aku lihat dia kayak mencoba untuk melindungi dirinya sendiri. Dia kayak siapa nih yang mau mendekat gitu, atau siapa nih yang mau siapa nih yang mau mendekat, atau siapa nih yang mau gangguin dia gitu. Dia lebih kayak gue bakal melindungi diri gue gak mau sakit hati lagi kayak gitu ya. Dia lebih kuat sih sebenarnya, lebih strong, walaupun sebenarnya masih ada rapu-rapunya dikit, kayak kayak tatapan atau dirinya tuh sebenarnya masih kosong gitu, masih ngawang-ngawang lah ya. Kalau dalam ini ya, ngerti gak ngawang-ngawang gitu artinya, bingung jelasinnya, pokoknya gitu ya. Terus dia itu perasaan terdalamnya ya,
dia masih memilih buat bersembunyi entah dia menjauh dan bersembunyi dari kamu, atau memang dia bersembunyi dari kehidupan luar, dia lebih memilih buat sendiri gitu loh. Dia kayak orang takut sih aku lihatnya di sini ya. Kenapa ya? Takutnya tuh lebih kayak nggak mau dekat sama siapa-siapa, dia takut sakit hati lagi mungkin. Ya tadi aku bilang di situ self defense-nya tuh ketara banget. Dia benar-benar kayak pengen melindungi dirinya sendiri, dan dia memang kayak udah punya rencana buat hidupnya, entah rencana, entah tujuan atau goals, atau memang dia mau fokus ke karir atau sesuatu yang berhubungan sama material things gitu ya. Aku lihatnya kayak kalian menjauh lagi mungkin ya, karena mungkin dia sembunyi atau nggak mau dekat sama kamu, terus ya udah kalian menjauh atau kamu juga menjauh jadinya. Mungkin kamu ngerasa kayak dia nggak mengharapkan kamu, dia nggak menginginkan kamu mungkin. Tapi lebih tepatnya di sini adalah dia melindungi dirinya sendiri yang aku lihat gitu. Dia mungkin nggak mau patah hati lagi, sayang ya. Terus dia jadi dingin, tapi di dalam kediamannya dan dinginnya dia kan ya, dia lebih bijak, tapi ya mungkin ini energinya mungkin ada soulmate dan twin flame atau karmic relationship, kayak kalian sama-sama terhubung, terkoneksi, tapi nggak bisa sama-sama. Karena aku lihat di sini dia kan sendiri-sendiri gitu. Kok tiba-tiba kayak kalian tuh sama-sama terkunci, sama-sama terkoneksi gitu. Ya mungkin di antara kalian mungkin perasaannya sama, tapi ya fisiknya tuh nggak dekat, nggak saling dekat gitu, tapi hatinya ya terkoneksi dan terkunci satu sama lain. Kayak yaudah kita nggak bisa sama-sama, tapi aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu gitu. Ya udah kita nggak bisa sama-sama, dia pun gitu ngerasanya ke kamu, sayang dan cintanya ke kamu gitu loh. Tapi ya mungkin kalian ya sadar, makanya aku bilang tadi dia lebih bijak, karena ya udah gitu loh, kayak dia lebih bijak menyikapi semuanya. Tapi mungkin ya hati dan perasaannya buat kamu, dan kamu pun begitu. Lihat deh, ini kan ada 2 kunci nih ya, kelihatan nggak? Terus akhirnya ujungnya ya mungkin dia masih ragu-ragu sama kamu, dan dia lebih tertutup juga mungkin sama kamu, atau jadi tertutup sekarang ke dunia luar, ke siapapun. Dia jadi jaga jarak dan menjauh, dia lebih senang sendirian, menyendiri, dan mencari ketenangan. Karena dia ngerasa semuanya nggak pasti dan meragukan. Kayak gitu ya. Sedih juga ya. Tiba-tiba kok sedih juga ya gitu ya. Tapi aku lihat dia masih ada perasaan sih sama kamu. Setengah hatinya tuh masih ada sama kamu. Tapi sebagian hatinya lagi kayak dia mencoba menutup diri dari kamu, atau dia menutup diri dari sekelilingnya. Gitu ya. Coba mungkin kamu bisa dealing sama Capricorn, Aquarius, Cancer, Aries sedikit, Pisces, Libra, Scorpio, Sagittarius, Virgo ya. Itu kayaknya. Oke, itu aja gengs untuk pilihan pertama. Thank you, bye-bye. Hai, untuk pile kedua ya. Perasaan terdalamnya padamu. Kayak energinya lebih happy yang pilihan kedua deh. Tadi tuh kayak yang satu tuh aku serius banget bawainnya. Kayak nggak bisa diajak bercanda banget, sebel. Ya. Pile kedua, perasaan terdalam dia padamu. Aku belum tahu nih ya, energinya kalian masih bareng-bareng atau udah menjauh atau gimana. Tapi coba kita lihat. Tapi di sini ternyata salah satu dari kalian ada yang sakit hati. Belum apa-apa udah sakit hati gak tuh ya. Salah satu dari kalian ada yang merasa sakit hati, kayak merasa gak dihargai, diinjak-injak. Wah, harga dirinya diinjak-injak gitu ya. Kayak aduh sakit hati banget gitu. Luka tapi gak berdarah. Walaupun salah satu dari kalian ya yang sakit hati, bisa dia atau kamu ya, vice versa. Dan tapi masih kepo satu sama lain, entah dia atau kamu. Gini, misalnya kamu yang sakit hati, nah dia tuh yang masih kepoin kamu.
Atau misalnya dia sakit hati, nah kamu tuh yang kepoin dia. Pokoknya siapapun yang menyakiti dia malah yang kepo. Lucu juga ya gitu. Kayak kamu yang menyakiti tapi kamu yang masih mau tahu tentang aku gitu. Ya. Sebenarnya yang menyakiti ini bisa dibilang dia tuh energinya negatif, toxic mungkin juga bisa. Ya. Dia merasa dirinya itu paling hebat, paling benar, lebih paling baik dibanding yang disakiti gitu ya. Egonya cukup besar, gengsinya cukup besar, egonya tinggi sih aku lihatnya ya. Terus tapi dia tuh kayak ada malu sih sama kamu sebenarnya. Dia kayak malu. Yang menyakiti ini kelihatannya memiliki perasaan yang malu gitu ya sama yang udah menyakiti. Ini bisa vice versa ya. Coba kamu sesuaikan aja siapa yang menyakiti, siapa yang disakiti gitu ya. Dan kalian menjauh nih akhirnya. Nah tuh baru kelihatan tuh ya. Mungkin beberapa kalian energinya menjauh ya. Tapi apa ya, salah satu tuh lebih shining sekarang, lebih bersinar, lebih baik mungkin sekarang ya. Karena salah satu yang lebih baik ini berubah jadi lebih baik itu kayak dia lebih fokus ke mimpi-mimpinya saat ini, ke goalsnya aku lihat. Bersinar dia sekarang ya. Tapi dia walaupun bersinar dia tetap low profile aku lihatnya ya. Nah, mungkin yang menyakiti itu masih kepo ya dari jauh. Walaupun jauh dia tetap masih pengen tahu gitu ya, kepoin kamu mungkin. Entah gimana, kalian dua-duanya sama-sama happy nih mungkin hidupnya. Ada beberapa energi yang tiba-tiba kalian dekat lagi, jadi happy, atau masih menjauh tapi sama-sama fokus ke kehidupan masing-masing. Atau ada juga mungkin yang dealing sama orang lain, kelihatannya happy tuh ya, tapi salah satu ada yang dingin. Mungkin happy-nya nggak ini kali ya, nggak balikan, nggak dekat lagi, tapi ya salah satu makanya ada yang dingin gitu ya. Aduh aku kok tiba-tiba pusing ya. Oke. Sampai mana tuh tadi? Barusan aku istirahat dulu gengs, tiba-tiba pusing, lemes gitu, kayak penglihatan aku kayak gelap gitu ya. Oke, kita lanjut. Perasaan terdalam dia padamu, ini bingung ya, ini kan dia happy nih, atau dia mungkin berusaha happy kali ya. Di dalam hidupnya dia mencoba untuk happy ya, tapi sebenarnya di terdalamnya dia tuh dia kayak dingin sama orang lain ya. Dia ngerasa lelah nih, capek ya, tapi dia tuh kayak ansos yang lebih suka di rumah aja, nggak terlalu suka ketemu banyak orang, nggak terlalu suka bersosialisasi seperti biasanya. Kayak dia lebih senang di rumah, nggak ngapa-ngapain, nothing to do, istirahat, tidur, makan, rebahan ya kan. Atau bisa juga dia fokus di karir, makanya dia ngerasa capek banget nih fisiknya karena fokus di karir ya. Atau dia menyibukkan diri, terus akhirnya karena kebanyakan makan, dia ini deh, apa sih, kayak nambah berat badannya, makan mulu kayaknya ya, makan tidur gitu kan ya. Capek, dia ngerasa capek, entah capek fisik atau capek lelah batin dan jiwanya gitu ya. Terus nah tuh kan, dia fokus nih ke karir nih, jadi dia cuek ke sekelilingnya. Atau bisa juga ada beberapa energi yang memang dia ada yang mendekati dia dan dia cuek sama orang itu, padahal orang itu kayak cari perhatian terus, caper sama dia, tapi dia cuek aja. Dia fokus dengan kesibukannya, entah karir, studi, apa sih, kuliah, akademik mungkin ya, buat kalian masih kuliah, tahu sekolah buat pendidikannya gitu ya mungkin. Oke, kita lihat lagi.
perasaan terdalam dia padamu. Ini kita sambil lihat kondisi dia juga ya. Tadi kan aku bilang dia fokus sama karir nih. Itu kan kondisi dia ya. Atau memang ya perasaan terdalamnya dia memang ya dia pengen fokus di karir gitu. Itu keinginannya gitu. Aku lihat dia galau sih. Dia galau. Kepikiran kamu atau mungkin ya dia sedih, galau, susah tidur. Aku lihatnya nih. Ada yang susah tidur guys. Ya susah tidur, kepikiran, jam tidurnya mungkin berantakan, gak benar, kurang istirahat, kurang jam tidurnya ya. Terus overthinking bisa juga ya. Dia ngerasa sakit hati kenapa ya? Sakit hati, dia bingung ya. Dia mengurung diri, dia jadi sering mengurung diri di rumah, gak ada yang dia kerjain, cuma kayak kepikiran, overthinking, mungkin mikirin kamu juga ya. Terus dia mengalihkan juga nih, buat dia yang memang suka kayak ada addiction ke minum, yang suka nongkrong atau minum alkohol kayak gitu-gitu, dia mengalihkan ke sana addictionnya dia ya. Kayak mungkin dia stres, jadi dia ya udahlah have fun aja sama teman-temannya gitu ya. Have fun pun sebenarnya nggak benar-benar have fun, kayak dia asik aja sama dirinya sendiri gitu ya, sama perasaannya, walaupun dia lagi di luar have fun, dia masih mikirin kamu kayaknya. Galau ya kan. Terus aku lihat gini, tiba-tiba mungkin dia udah enak nih energinya, udah lebih positif. Dia kayak mungkin atau mendapat pencerahan ya setelah dia berdiam diri semedi gitu ya di rumah terus-terusan jauh dari apapun ya. Akhirnya dia lebih positif, tercerahkan, atau dia dapat pencerahan. Atau mungkin dia dapat pencerahan dari ini channel YouTube tarot gitu ya. Kayak kalian gitu ya suka dapat pencerahan dari channel YouTube. Dia merasa tercerahkan dan dia akhirnya memberanikan diri untuk keluar, bersosialisasi lagi bisa, atau keluar kayak ya udah kayak biasanya. Tadi kan dia mengurung diri kan, menyendiri terus-terusan. Mungkin dia energinya negatif, anxiety, atau overthinking gitu ya, yang galau-galau gitulah. Dia memutuskan diri untuk keluar, tapi dia masih bingung tuh ya. Tapi dia juga masih kayak yang gue harus apa ya sama hidup gue, atau gue harus apa ya sama kamu gitu ya. Akhirnya gini, ini bisa jadi di antara kalian salah satunya ada yang di-link sama orang lain, dekat sama orang baru, atau punya hubungan sama orang baru. Nah, itu yang bikin dia menjauh sama kamu. Energinya jadi campur nih, karena apa ya? Dia dekat sama orang lain juga selain kamu. Padahal sama kamu juga mungkin udah menjauh gitu ya. Pokoknya vice versa antara kamu atau dia di-link sama orang lain, sama orang baru. Dan mungkin kalian tetap menjauh. Ya, capek sih sebenarnya, ada ini energi capek, lelah di sini untuk semua perasaan yang saat ini dia miliki atau kamu miliki ya. Tapi entah gimana, aku lihat perasaannya cukup dalam ya. Mungkin salah satu dari kalian makin kesini perasaannya cukup dalam, atau masih yang dalam perasaannya, belum benar-benar hilang. Soalnya aku lihat energi di sini belum ada yang memutuskan buat move on. Belum move on, tapi mungkin bisa di-link sama orang baru. Nah tuh, ya kan? Gak boleh gitu harusnya ya kan? Harus healing dulu, heal, move on. Proses lah ya, terus baru dekat sama orang baru harusnya kalau udah move on. Akhirnya masih kepo nih, dia masih kepoin kamu.
Dia masih kepoin kamu dengan segala pikirannya, pemikirannya, mindsetnya gitulah ya, masih yang ada sedikit negatif. Tapi di sini dia kayak lebih kuat, mungkin sebelumnya rapuh, tapi dia ini kayak udah punya self defense, kayak dia lebih melindungi dirinya. Entah dia nggak mau sakit hati, entah dia nggak mau patah hati lagi, entah dia nggak mau galau-galau lagi gitu ya. Dia lebih strong sih, lebih kuat ya. Coba kita lihat lagi. Perasaan terdalam dia padamu, dia kepikiran kamu sih. Ini yang aku lihat ya, kebanyakan energinya ini nih, si dianya ini maskulin ya. So orangnya tuh agak-agak egonya tinggi, punya pride yang besar menurut dia ya, gengsian juga. Dia kepikiran kamu sih, tapi dia masih dengan pikirannya yang kayak ego yang masih tinggi, egois, nggak mau deketin kamu duluan, mungkin malu atau gengsi deketin kamu duluan. Tapi dia kepikiran tapi ada sesuatu yang kayak pengen dia sampaikan ke kamu, something atau sesuatu yang pengen dia kasih tahu ke kamu atau kasih ke kamu. Apa tuh kira-kira? Dia kepikiran terus, kepo juga masih dari jauh. Tapi dia masih negatif sih auranya, aku lihat. Ada perasaan kesel juga dia di sini. Nah, dia kan kepikiran kamu nih. Ada rasa kesel, egonya juga masih tinggi. Terus gengsinya juga. Dia masih diam-diam aja nih kayaknya aku lihatnya. Dia menjadi seseorang yang baru akhirnya. Tapi dia masih menutup dirinya. Dia menjadi seseorang yang baru, dia menjadi jiwa dia yang baru, ya. Dia mencoba buat fight buat hidupnya, ya. Mencoba buat lebih kuat. Tapi di sini aku lihat dia penuh rencana, ya. Dia juga sibuk sama karir dan kesibukannya gitu ya, misalnya bisnis, usaha, atau buat yang masih kuliah atau sekolah juga gitu ya. Dia masih kepo mungkin sama kamu, cuma aku lihat perasaannya malah masih ada nih sama kamu. Bisa juga perasaannya malah lebih dalam lagi ya. Mungkin dia berusaha buat ngungkapin perasaan itu sama kamu, berusaha jelasin ada sesuatu mungkin yang dia masih mau omongin ke kamu, bisa juga ya. Dan aku lihatnya salah satu dari kalian itu merasakan sakit hati, patah hati. Satunya udah cuek sih. Mungkin gini ya, dia kan aku lihat masih punya perasaan ke kamu. Mungkin dia ada momen dimana mengungkapkan atau dia kayak mau balikan, mungkin juga kayak kamu ngajakin balikan. Mungkin kamu nolak ya, mungkin kamu nolak, terus dia jadi sakit hati. Terus kayak ya udahlah, gue capek deh gitu ya. Aku lihatnya gitu, ada yang menjauh di sini. Entah kamu atau dia. Bisa kamu atau dia juga yang punya perasaan sebenarnya di sini. Ya, coba kita lihat lagi. Perasaan terdalamnya padamu. Akhirnya dia fokus nih ke karirnya saat ini, ke materi atau finansialnya atau apapun yang dia sibukkan saat ini ya. Dia fokus dan dia menjadi apa ya, menjadi lebih strong sih jiwanya tuh ya.
Tapi ada perasaan emosi-emosi sedikit aku lihatnya dia nih. Dia baper kan, dia masih baper nih sama kamu, aku lihatnya masih baper. Tapi masih kepo juga. Ini energinya yang di sini ya, aku lihat ya, kayak dia kepoin kamu terus, stalking kamu terus. Tapi ada sedikit yang dia lakukan, ya. Di situ juga dia kayak menutup dirinya, kayak dia takut nih, dia mau terbuka tuh takut, dia mau deketin kamu atau apa gitu, dia takut, ya. Tapi dia masih ada perasaan di sini aku lihatnya. Dia lebih senang menyendiri, sendirian, ya. Terus kayak bisa jadi kalian menjauh lagi. Ini kayaknya on off deh. Tiba-tiba mungkin dekat, tiba-tiba menjauh lagi gitu ya. Terus dia kayak pasrah sih, dia lebih pasrah dan berserah akhirnya, ya. Dan dia kayak apa ya? Mungkin dia coba refreshing, kayak dia liburan atau kemana gitu. Mungkin dia cukup stres keadaannya atau pikirannya, dia merasa butuh traveling atau hiburan gitu, atau pergi kemana gitu ya. Dia tuh masih merasa kamu tuh dunianya buat dia. Iya, cie dunianya nggak tuh, iya kan? Maka aku bilang mungkin dia masih punya perasaan sama kamu, ya. Dia merasa tuh kayak disudutkan sama kamu, entah mungkin dia punya salah, dia jadi merasa tersudutkan atau disalahin gitu ya. Tapi dia sadar dia punya salah gitu, ya. Dia juga ada sakit hatinya juga. Terus dia juga kayak bisa menarik diri dari sekelilingnya, atau menarik diri dari kamu, atau kayak membatasi diri, lebih suka sendirian atau di rumah aja, ya. Terus dia ngerasa sakit hati nih, patah hati, dia bingung, ujung-ujungnya dia patah hati, sakit hati. Dia mau dekatin dia, tapi dia fokus ke patah hatinya. Berarti nih ya, perasaan dia yang terdalam saat ini, aku lebih lihat kayak dia di sini ya, energinya lebih banyak kayak dia masih kepo sama kamu, dia masih ada perasaan sama kamu, dan dia ujung-ujungnya malah sakit hati atau patah hati. Karena dia merasa punya salah mungkin ya. Soalnya kayak disalahkan di sini aku lihatnya. Gitu. Ya. Dan mungkin kamu bisa dealing sama Aries, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Capricorn, ada sedikit Sagittarius sama Scorpio. Tapi ini banyak sih kayaknya energinya, dirinya. Pisces juga ada, Aquarius ada juga sedikit. Tapi yang lebih strong mungkin Virgo sama Leo, Sagittarius sama Libra deh, ya. Oke. Itu aja, gengs. Gemini juga ada sih, Gemini sedikit, tapi on off banget, ya. Oke, gengs, itu aja. Thank you gengs for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya ya. Stay positive with your heart, mind, and soul.